Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan melakukan observasi ke SDN 021 Bangkinang untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Pada SD ini tidak ada BK yang khusus, namun kali ini kami akan mewawancarai salah satu dari guru kelas, yakni guru dari kelas 6, yaitu Bapak David. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Selamat. Jadi kami di sini kita izin untuk observasi tentang masalah bimbingan konseling pada siswa-siswa di sekolah dasar ini, Pak. Sebelumnya nama Bapak siapa? Jadi Bapak dari kelas B. Jadi kami mau tanyakan beberapa soalan. Kelas itu ada siswa yang bermasalah mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, Pak. Untuk di kelas 6, pertama itu sudah masalah ya. Kalau permasalahan dasar sebenarnya tidak ada, cuman karena dia sudah kelas 6 itu masih ada beberapa siswa yang masalah literasi. Kalau literasi itu masih ada beberapa orang yang membaca itu masih agak lambat, bisa, tapi membacanya masih lambat. Kalau numerasi itu diberhitung mungkin masih ada juga yang bermasalah, terutama di karena sudah kaya. Terus bagaimana cara Bapak untuk menangani siswa seperti itu? Sesuai dengan kondisinya, kalau untuk literasi berarti kita menggalakkan membaca. Jadi kita nyuruh yang pertama ada program literasi membaca, jadi paling tidak 2 kali seminggu kan sebelum mulai belajar itu disuruh membaca 10 menit, semuanya baca buku. Ya, silakan pilih buku baca apa saja, tapi membaca. Kemudian setelah membaca itu diminta anak memberikan semacam ringkasan atau pendapat terhadap yang dibaca. Itu berlaku untuk semua anak. Nah, khusus untuk anak-anak yang agak lama membaca, kemarin sudah saya suruh tugas di rumah. Jadi saya buat tugas di rumah, suruh membaca paling tidak setengah jam. Saya minta luangkan waktu satu hari membaca, nanti kasih laporan. Setiap hari saya minta melaporkan berapa halaman yang dibaca. Itu setiap hari saya suruh, cuma di rumah, di sekolah. Itu untuk membacanya. Kemudian kalau untuk berhitungnya mungkin yang bermasalah di kalian mungkin melalui pembiasaan membaca kelas, dan juga dengan terus berlatih. Itu kira-kira yang baru bisa dilakukan. Terus dengan sudah Bapak terapkan cara-cara tadi, adakah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap siswa tersebut? Peningkatannya belum secara, kalau untuk membaca saya tengok belum secara signifikan, karena terkendala juga ketika saya menyuruh di rumah itu masih terkendala, kadang mau membaca kadang enggak. Ketika saya minta mana laporannya lupa baca. Jadi masih itu kendala yang sekarang, artinya dia belum tiap hari membaca. Padahal kalau bisa dia tiap hari membaca berarti sudah lancar. Nah, cuman karena membacanya belum tiap hari, jadi peningkatannya masih lambat. Walaupun sudah mulai agak lancar membacanya. Jadi karena masih belum tiap hari, ya belum terlalu lancar. Jadi kalau membaca di rumah perlu kerjasama dengan orang tua. Ya, perlu kerjasama. Makanya di pemantauan itu saya suruh di situ ada di para orang tua. Jadi setelah apa judul buku yang dibaca, berapa halaman yang dibaca, kemudian terakhirnya ada para orang tua. Jadi orang tua sudah tahu. Jadi dari keterangan Bapak tadi, di kami sudah memperoleh beberapa informasi. Berarti ya Pak, saya pernah nanya siswa-siswa tadi. Terima kasih Pak kesediaan waktu Bapak untuk kami wawancara. Terima kasih Pak. Ya, kalau ada sarannya boleh juga. Mungkin karena kalian sedang belajar, mungkin ada sarannya untuk pemecahan masalah itu kan. Nah, gimana kira-kira solusinya kan masalah
anak yang masih lambat membaca, literasi. ya mungkin ada solusi-solusi lain itu kan bisa juga kami terapkan. Jadi Enggak sih Pak, cuman ibaratnya itu kan di segi membaca Pak. Ya. Kalau seperti anak kelas 6 ini, apa permasalahan yang timbul lagi selain membaca itu? Kalau dia gini kan, materi itu kan kebanyakan kan kata kuncinya dia membaca. Ketika anak bermasalah dia membaca, otomatis pemahamannya juga akan berkurang. Ya, dia akan sulit memahami materi-materi yang ada. Karena itu kuncinya di membaca tadi. Nah, jadi nanti akan timbul setelah itu kan muncul lagi memahami materi yang ada tuh mereka akan sulit, ya. Nah, kecuali dari penjelasan yang disampaikan. Kalau nggak semuanya dijelaskan, kalau ada disuruh baca, gitu kan. Nah, nanti kan mereka tidak sepenuhnya paham ketika dikasih soal latihan, ya tentu nilainya agak turun, agak rendah. Karena kurang pemahaman. Karena kurang paham. kalau itu kan tadi masalah di pembelajarannya Pak, kalau misalnya laki-laki di kelas itu kalau masalah mungkin Masalah antar keluarganya teman ada juga. Kalau untuk kelas 6, kalau biasa lah kalau anak-anak ya, kalau yang namanya sedikit bentrok itu ada, tapi nggak sampai berlarut-larut ya. Kadang ada perselisihan sedikit, tapi nggak sampai itu ya kan. Ada kadang-kadang mulut atau apa. Tapi yang namanya anak-anak itu kan sementara sehari lebih itu besok. Kalau yang lain insya Allah tidak ada, walaupun kalau dari segi agama pun ada dua, yang Kristen ada Islam ada. Jadi walaupun ada dua agama seperti itu, tetap akur, tetap membeda-bedakan. Jadi masih bagus antara toleransi. Kalau keluarga kayaknya tidak ada terlalu masalah. Jadi mungkin ada beberapa sekarang sering tidak hadir. Cukup? Jadi, Indonesia yang satunya Pak. Ya, sama-sama.